Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, Jum'ah yang barokah. Sekarang kita masuk seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6 dari tajuk antara alif dan umi ya. Alif dan umi, karena yang menjadi fokus pembicaraannya itu adalah narasi bismillah, maka kita harus juga membicarakan surat At-Taubah dan An-Naml ya. Dan kemarin kita sudah kupas tuntas surat At-Taubah, kenapa di sana tidak ada bismillah. Dan aku sudah jelaskan ya, silahkan dilihat di seri yang kelima, di review ulang ya. Aku minum dulu. Tadi sudah ngopi, sekarang giliran air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan di review ya. Tentang surat At-Taubah sudah aku jelaskan sedemikian rupa. Dan di sana tidak ada bismillahnya. Sekarang kita lanjutkan ke surat An-Naml. Tetapi sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya kita panjatkan dulu doa kepada saudara-saudara kita semua yang telah mengambil bagian bersolawat untuk channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Dan begitu juga untuk seluruh subscriberku yang terkasih, tercinta, tersayang, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aku sekarang pakai baju baru. Baru dikirim dari Mbak AN dah ya. Baru kemarin sampai ini. Terima kasih Mbak bajunya. Dan ukurannya pas ya, nggak tahu apa ini XL atau L tak ya. Matur nuwun nun. Oke, surat At-Taubah sudah. Sekarang kita ke Quran surat An-Naml. Quran surat An-Naml ya. Sebelum ke situ kita ke sini dulu. Buka kitab Perjanjian Barumu ya, di Matius 4:1, kemudian Matius 4:5 ya, dan kemudian 4:8. Matius 4:8 ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada ya, kita sebut apa dia, yang katanya sih mu'alaf ya, bahkan namanya juga masih ya, mungkin supaya diakui sebagai mu'alaf gitulah ya. Jadi nama suci Kanjeng Nabi Muhammad juga masih disertakan dalam namanya gitu ya. Ya. Sebetulnya ya anomali banget gitu. Ya, si Murtadin ini kan pernah memberikan sebuah pandangannya terhadap Al-Quran, khususnya surat
72 ya. Kalau ini surat 27 ya. Kebalikannya. Ini 27 ya. Surat 72 ya. Yang dia katakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu dikerumunin oleh jin ya. Khususnya 72 19 ya. Quran surat Quran surat Al-Jin surat 72 khususnya 19 ya. Bisa dibaca ya. Quran surat Al-Jin surat 72 ayatnya nomor 19 ya. Yang dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu dikerumunin jin gitu. Dikerumunin jin ya. Ya. Jadi dia pahami jin itu ya secara harafiah ya, tekstual ya. Seharusnya dia kan sebelum berkomentar tanya dulu gitu ya. Lo katanya dulu dari Islam murtadin, kan seharusnya sudah belajar Al-Qur'an. Tapi kalau dia tidak tahu aja tentang hal itu, ya pantas saja dia murtad. Logikanya kan sederhana banget ya. Jadi begini di 19-nya. Bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Kanjeng Nabi berdiri menyembahnya Allah ya, mengerjakan ibadah maksudnya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Jadi dia jelaskan banyak jin-jin mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad dan dia memahami jin itu sebagaimana harafiah dipahami ya. Dan aku sudah jelaskan itu di tajuk kita itu, inilah jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira itu tajuknya, silakan dicari. Di sana aku sudah jelaskan ya bahwa jin di sini tidak bisa dimaknai secara harafiah. Ya. Tidak sama ketika tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Ah, itu harafiah. Hati-hati. Kalau di sini jinnya itu bukan jin harafiah dan aku sudah kupas tuntas ya. Yang jadi masalah kalau dia mengkritik Islam lewat Quran surat Al-Jin 72 ya. Ayatnya 19. Kenapa dia kok nggak berpikir dulu? Ini loh. Ini dia baca seharusnya. Ya. Matius 41, Matius 45, Matius 48 nih seharusnya dibaca dulu. Baru dikomparasi dengan ini. Gitu kalau kita berpikir akademis. Masalahnya dia memang maunya memang menghujat. Bukan bukan coba mencari kebenaran. Sehingga dia tidak lihat secara rumah tangganya sendiri, dia sudah ke rumah tangga orang. Dan itu tidak mau tanya, tidak mau belajar, langsung dia serang. Ya kita ketawa saja lah bagi orang sudah tahu. Khususnya untuk yang telah melihat kajian-kajian Gus Beti. Siapa sebetulnya jin-jin itu? Ya, jin-jin di sini tidak harafiah. Ya. Coba di Matius 41, 45, 48 aku bacakan di sini. Matius 41, maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, bagaimana ini, sedangkan posisi Yesus bagi dia itu bukan sekedar nabi. Kalau ini masih lumayan lah, nabi dikelilingi jin ya. Kalau misalkan kita beri kelonggaran dipahami jinnya itu secara harafiah, padahal seharusnya kan metafora ya. Ya oke lah, masih lumayan lah. Ini sesuatu yang dianggap dijadikan Allah atau dideifikasikan. Tahu ya, sudah aku ajari apa itu deifikasi ya. Kalau belum tahu, lihat video yang dulu ya, apa itu apoteosis ya. Itu istilah-istilah kampus ya, khususnya sekolah-sekolah teologi ya. Di 41 Yesus yang diapoteosiskan menjadi Allah
yang dideifikasikan menjadi Allah itu dicobai iblis. Ya, di 45 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Jadi Allahnya itu dia teng-teng sama iblis, dibawa ke bumbungan bait Allah. Ya. Baru nanti di 48-nya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Wah, dieteng-eteng lagi. Tahu dieteng-eteng ya? Apa ya bahasa Indonesia yang dieteng-eteng itu? Orang Jawa itu bilang dieteng-eteng, dibawa lagi ya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Bagaimana seseorang yang sudah dideifikasikan, apoteosiskan itu dieteng-eteng sama iblis. Seharusnya dia kan mengkomparasi dulu ini. Kok dia langsung ke sini? Ini sih masih senang, masih lumayan lah. Ini kan nabi manusia sama seperti kita. Kalau di sini kan Yesus sudah mengalami apoteosis. Ya. Tapi dia dikerjain juga sama iblis gitu loh. Seharusnya dia menyelesaikan ini dulu. Baru lari ke sini. Kalau memang berpikir akademis. Tapi kalau memang maunya hanya ya cuma memang mau menghujat. Ya dia enggak tahu bahwa ini seharusnya diselesaikan dulu secara internal baru ke sini. Dia nggak tahu cukup-cukup sini dan itu salah. Dia kira jin itu secara metafora dipahami. Ya, kan memalukan sekali gitu. Oke. Mungkin ini teman-teman masih bingung ya, masih confused. Kenapa aku justru mengintroduction lewat Matius 41, Matius 45, Matius 48 ya. Lalu aku kaitkan dengan Quran surat Al-Jin surat 72 19. Ya, mungkin ya itulah kajian-kajian yang singular dia begitu. Dia tidak strike. Tapi nanti kamu tahu kenapa aku bawa ke sini. Ya. Nanti kamu tahu. Oke. Sekarang kita coba korek dulu tentang surat An-Naml ya. Jadi kemarin itu di surat At-Taubah itu bismillahnya nggak ada. Alasannya sudah aku jelaskan ya, berhubungan dengan para munafikun itu. Berarti kan kurang bismillahnya. Sedangkan ayatnya itu ada 114 ayat. Gimana ini solusinya? Maka solusi itu diselesaikan oleh surat An-Naml. Ya. Ini kalau kita terjemahkan, ini semut. Aku sudah ajukan pertanyaan kemarin. Kalau kalian dengar stasiun semut yang ada di Surabaya sana, ya, dimanapun Anda berada, mungkin Anda ada di luar Jawa ya, sekali-sekali jalan-jalan berkunjung atau bermain, sekarang kan gampang naik Grab aja ya. Tolong antarkan aku ke stasiun semut gitu ya. Coba nanti kamu cari di sana apakah banyak semut berduyun-duyun gitu. Ya. Apakah kamu juga bertanya, loh semutnya mana, kok yang ada manusia semua beli tiket nih, kok nggak ada semut beli tiket? Pernah nggak itu? Jadi gini loh ya, aku ingin men-trigger dulu, mendobrak dulu apa yang dalam otakmu, yang terlanjur kamu pahami itu sebagai kebenaran. Jadi kamu anggap seolah-olah lembah semut itu benar-benar semut begitu secara harafiah gitu. Ya, ini kan harus aku dobrak. Seperti kemarin aku telah mendobrak bahwa bidadari-bidadari yang perawan-perawan itu sesuatu kesalahan yang fatal. Ya, coba kamu jalan-jalan ke stasiun semut lah. Apa yang ada dalam pusat kesadaranmu atau otakmu? Apakah kamu melihat di sana semut beli tiket? Ada yang mau ke Jakarta, ke Jogja, ke Solo, ke Kediri, ke Banyuwangi, kemanapun gitu.
dan dia beli tiket semutnya berkerumun gitu. Atau kamu kalau misalkan lebih berkemampuan lagi jalan-jalan ke Singapura sana. Apakah di sana terus singa itu berkeliaran di jalan-jalan? Coba. Coba kamu pikirkan. Ya. Nah, setelah ini kamu pikirkan, ya, terus bawa kesadaranmu itu, bawa ketika kamu membaca surat An-Naml ini. Itulah. Apakah kamu akan menuntut bahwa itu benar-benar namel, benar-benar semut secara harafiah? Ya. Karena kalau nggak gini nanti kamu kacau ngikuti kajianku. Sudah aku bilang kajian-kajian kita ini overlapping. Dia mengadakan lompatan jauh ke depan. Dia akan mendobrak sebuah kemapanan yang itu sudah dianggap benar padahal harus dikoreksi dulu. Meskipun kita secara akademis tentunya menghormati ya perbedaan-perbedaan pendapat harus kita hargai lah. Tapi kan kita akan datang hadir menawarkan ini loh kami punya pemikiran baru seperti ini. Coba sih komparasi dengan pemikiran lamamu. Apakah benar-benar ini semut? Ya, oke. Selanjutnya ketika kamu baca ya nanti itu di surat An-Naml surat 17 dan 39 ya. Ini yang 17 plus 39 ya. Tapi sebelum ke sana aku kasih dulu sebuah gambaran ya tentang surat An-Naml supaya kamu dapat sebuah map ya atau peta ya sehingga kalau memapping permasalahan itu kamu ngerti ya. Jadi begini, surat An-Naml itu dinamai dengan An-Naml yang kalau diartikan diterjemahkan ya semut itu. Tapi seperti tadi, apakah semut itu benar-benar semut harafiah atau metafora? Ya, kenapa disebut An-Naml? Karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Nam, yaitu semut. Nah, terus dijelaskan begini, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya, ya, agar masuk sarangnya masing-masing supaya jangan terlindas oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya yang akan melewati tempat itu. Jadi pemahamannya ini masih harafiah dia. Ya. Kalau harafiah berarti dia jadi fabel kan? Iya kan? Jadi fabel ya. 18-19. Kita ke sini dulu ya. Ke ayat yang 18 dan 19. Ya. Kan jadi fabel dia. Coba. Jadi fabel enggak? Ya. Tahu-tahu fabel? Kalau yang kalian belajar sastra tahulah apa itu fabel. Ya. 27 ke 18 aku bacakan di sini ya. 27 ke 18. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari ke 18 19 dulu. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut, semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia Sulaiman tersenyum ya, Kanjeng Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa ya karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada dua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridau, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kita akan fokus ke yang ke-18 ya, sebelum nanti kita mundur ke sini.
Kamu pahami itu semut beneran? Coba. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman ngomong sama semut gitu. Ya. Atau gimana? Coba. Ya. Ini kalau ini nggak kita pecahkan, ya nanti jadinya dia jadi fabel gitu loh, ya. Dia jadi fabel, jadi dongeng. Itulah salah satu kesalahan kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan substansi original teks itu sebetulnya mau menyampaikan pesan apa ke kita, karena kita memukul rata. Itu semuanya harus dipahami secara harafiah. Padahal aku sudah bilang, hati-hati, keduanya sangat mungkin bisa dipahami secara harafiah dan bisa dipahami secara metafora, bisa tekstual dan bisa kontekstual. Tapi yang paling aman adalah memadukan keduanya. Tinggal mana nanti yang mau kita ambil antara tekstual dan kontekstual. Kan begitu, ya. Jadi kalau kita baca 18 ini, ya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, stasiun semut, cuman di sini lembah, ya, lembah semut, ya, wadi, ya, wadi Namli, lembah semut. Kalau yang di Surabaya stasiun semut, ya. Berkatalah seekor semut, Namlatun, ya, itu kepada semut, Namlu, ya, masuk gitu. Masuklah, ya, dan tinggallah di sarangmu, ya, supaya tidak menginjak kamu, ya, maksudnya tentaranya Sulaiman, ya, sedang mereka tidak menyadari. Jadi semut itu terus ngomong sama kawan, melebu begitu. Lebih logik mana? Misalkan begini, yang namanya pertempuran itu bisa saja orang menjadi sasaran. Artinya dia korban sasaran, yang itu tanpa sebuah kesengajaan seharusnya bukan dia yang dibidik, tetapi karena dia tidak keluar dari arena pertempuran, ya, maka dia menjadi kena sasaran. Jadi itu ya bukan semut, artinya ya warga di lembah semut itu ngomong, masuk supaya kita nanti kalau ada apa-apa tidak kena sasaran, entah peluru nyasar, entah apa. Itu penduduk manusia di lembah semut. Nah, kalau kamu pahami itu benar-benar semut kan jadi kacau. Ya, jadinya ya fabel itu. Ya. Oke. Sekarang terkait tadi surat Al-Jin dan surat dari Matius, ya. Sekarang kamu baca di surat 17-nya. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, ya, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib. Jin. Jin, di sini ada kata jin. Ya. Kok hapus ini? Sudah ini, ya. Jin. Apa yang kamu pahami? Jadi di sini ada yang namanya di yang ke-17 itu adalah tentara jin, serdadu. Ya, serdadu jin. Ini, ya. Serdadu jin. Ya. Nih. Kamu pahami jin beneran? Jin harafiah. Jadi gini, ya, dalam sebuah strategi militer itu kita itu tidak boleh sampai lawan mampu membaca kekuatan militer kita. Itu rahasia negara itu. Jadi kalaupun diekspos itu bukan sesuatu yang faktualnya seperti itu, enggak. Misalkan negara ini jumlah pasukan segini, negara ini jumlah pasukan begini, negara ini jumlah pasukan segini terdiri dari daratnya segini,
lautnya segini, udaranya segini, nanti daratnya juga dibagi, infanterinya ada berapa, kavalerinya ada berapa. Apa itu diekspos secara faktual ke publik sehingga lawan-lawan kita mengetahui secara faktual kekuatan kita. Kalau iya berarti Menteri Pertahanannya goblok. Gitu loh. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau lawan itu tidak boleh mengetahui kekuatan militer kita secara faktual. Karena dalam pertempuran itu, kalau lawan sudah bisa membaca kekuatan militer kita, itu sudah menjadi titik lemah bagi kita untuk memenangkan pertempuran. Jadi yang diekspos itu bukan yang sesungguhnya. Silakan saja diekspos. Tapi ada pasukan-pasukan khusus yang itu tidak boleh diekspos, baik keberadaannya maupun jumlahnya. Gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya strategi militer kita itu belajar dari Kanjeng Nabi Sulaiman. Sebetulnya kalau kita itu egonya tidak terlalu tinggi sebagai saintis atau sebagai akademisi atau sebagai orang-orang yang menganggap dirinya sudah mapan dalam perkembangan sains dan teknologi dan apalagi lah yang bersifatnya itu sosial mungkin. Kita harus mengakui sebetulnya kita itu banyak belajar dari kitab suci. Secara bahasa aku sudah jelaskan bahwa kita itu belajar kitab suci mengajarkan pada awalnya kita tidak tahu bahasa. Kita tahu bahasa dari orang tua kita. Orang tua kita tidak, orang tuanya ditarik sampai Kanjeng Nabi Adam. Dari mana Kanjeng Nabi Adam tahu dari bahasa? Dari Allah. Banyak hal-hal lain itu sebetulnya sumbernya ya dari firman. Seperti militer aku bilang tadi itu tidak boleh diekspos semua dan harus ada yang tersembunyi. Itu belajar dari ini. Jadi kata jin itu artinya tersembunyi. Aku sudah jelaskan dulu waktu menjelaskan surat Al-Jin. Itu artinya tersembunyi. Ya. Makanya disebut janin. Janin itu tersembunyi di dalam perut mamanya calon manusia itu. Itu satu jader, satu rumpun kata. Jin, janin itu tersembunyi. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman di samping punya pasukan-pasukan yang tidak tersembunyi yang disebut manusia, ya, dia juga punya pasukan jin. Pasukan itu tersembunyi, tidak diekspos, tidak boleh diekspos. Kekuatannya pun lain tidak tahu. Itu rahasia negara, gitu loh. Paham nggak di sini otakmu? Bismillah. Sekali lagi aku ingatkan karena kemarin di unggahan Mampir Ngombe banyak juga aku menjelaskan dekonstruksi penafsiran, pemahaman, penerjemahan khususnya tentang pasangan yang suci, ya. Itu ada yang yang merasa keberatan, ya silahkan saja. Silahkan saja, aku tidak ada masalah. Ya. Dan aku sudah sampaikan, makanya kalau kau baca yang hitam itu di akhir setiap videoku itu sebuah constraint untuk membatasi. Ya, seperti ini kita harus bikin batasan. Artinya silahkan ada pemahaman lama bahwa jin itu ya jin. Harafiah seperti narasi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi jin itu adalah jin yang sungguhan, ya silakan saja. Tapi aku mengajak kalian bersama-sama, ayo kita menawarkan sebuah pemahaman alternatif. Oh, kami punya pemahaman seperti ini loh. Gitu loh ya. Begitu juga aku ke kalian, aku menawarkan sebuah pemahaman alternatif bahwa jin itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami secara harafiah sebagaimana ketika Kanjeng Nabi dikerumunin jin. Itu tolong yang masih baru-baru lihat ya video yang aku menjelaskan ini loh, jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi itu tajuknya, atau nanti tanya seniormu. Ya. Jadi itu tersembunyi.
Pasukan ini pasukan tersembunyi yang tidak boleh diketahui oleh publik, tidak terekspos. Jadi negara-negara sekarang yang punya pasukan-pasukan jin yang tersembunyi, yang tidak terekspos, itu terilhami dari kitab suci gitu loh. Ya, banyak yang terilhami dari kitab suci, cuman kita aja nggak mau ngakui gitu ya. Ya, kan orang kalau sudah merasa bertitle terus banyak aja alasan untuk tidak mau mengakui. Seperti 1 dibagi 0 itu. Berapa Le? Coba Le. Bagi di situ. 1 dibagi 0. Iya kan? Kan nggak mau ngaku. Aku tidak tahu. Mbok ya gitu loh. Tapi kan nggak. Pura-puranya begini dia. Tak terhingga. Iya, tak terhingga itu berapa? Itu loh. Kan harus ada kuantitatifnya. Tak terhingga, iyalah tak terhingga. Terus berapa? Pokoknya sudah ngomong aku tidak tahu. Hanya Allah lah yang maha tahu. Nah, seharusnya begitu. Bukan tanda gini. Ini kan tidak mau mengakui bahwa sebetulnya hanya Allah yang maha tahu. Gitu loh. Ini artinya aku sudah jelaskan dulu bahwa otak itu punya domain. Dia punya keterbatasan. Jadi kita semua apa yang kita lakukan sebagai aktivitas kehidupan itu harus berdasarkan logis, nalar, otak, pemikiran. Tapi bagaimanapun kita harus tahu bahwa otak, nalar, pemikiran itu punya batas tertentu. Dia tidak bisa melampaui ke atasnya. Karena dia juga dibatasi. Nah, ketika 1 bagi 0 itu kita sudah tidak mampu. Jadi seharusnya kalau ditanya berapa 1 bagi 0, jawabnya kalau jujur, aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu berarti kamu harus mengakui adanya yang maha tahu gitu loh. Tapi kan di dunia-dunia kampus biasanya jawabnya begini. Tidak terhingga. Karena dia tidak mengakui. Gitu loh. Seperti halnya nanti kalau aku mau bahas tentang Adam Smith. Adam Smith itu kan orang lebih mengenalnya sebagai ekonom ya. Padahal dia juga pernah mengadakan riset tentang bahasa. Kenapa bahasa dunia yang begitu banyaknya bisa dia simpulkan menjadi 4? Kok dia berhenti di 4? Ada apa? Kok nggak dilanjutkan? Kalau yang begitu banyak aja bisa berhenti di 4, masa sih yang 4 itu tidak bisa menjadi 1? Kan gini, ini 4, bahasa itu menjadinya 4. Ya. 4. Ya, 4. Padahal di sini banyak bahasa-bahasa. Banyak bahasa-bahasa dunia. Bisa menjadi 4 kelompok. Kenapa berhenti di 4 kok nggak dijadikan 1 aja? Terus nggak bisa disampaikan menjadi 1? Ya inilah yang disebut bahasa firman. Semua bahasa-bahasa budaya ini dia mengcopy paste, menambah, mengurangi dari bahasa yang ini. Kita lahir tuh nggak tahu bahasa. Gitu. Ya, cuman kan Adam Smith nggak mau ke sini dia berhenti di sini. Gitu ya. Oke, itu kapan-kapan lah mungkin bisa didiskusikan atau gimana. Yang jelas kamu akan terjebak ketika kamu pahami bahwa jin dalam Quran surat 27 ayat yang ke-17 itu jin secara harafiah. Karena apa? Kalau memang jin itu secara harafiah, ngapain lagi ada pasukan manusia? Ora perlu no. Karena kalau memang fight antara jin dan manusia mesti menang jin. Karena kita bisa melihat jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat jin. Logikanya sederhana. Kalau memang kan harusnya otakmu kan berpikir kalau kamu pahami jin itu secara metafora. Oh iya. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung. Lalu ngapain lagi perlu manusia perlu burung? Kan cukup jin itu aja. Kan mesti menangan itu tentaranya.
Karena kita tidak mampu melihat jin, jin mampu melihat kita. Kalau perang mesti menang itu. Seharusnya kan kamu kan kalau kamu teliti terhadap narasinya, kamu akan menelurkan sebuah pertanyaan. Lah ngapain lagi ada manusia, ada burung? Kan sudah cukup jin. Bisa jadi serdadu 1000 lawan jin 1 menang jinnya. Dipenggalnya kepala satu-satu itu sama jin itu. Bagaimana manusia mau membalas manusia nggak bisa lihat jin? Kan logikanya seharusnya ke sana. Makanya aku bilang, baca Al-Quran itu nggak usah banyak-banyak ya. Tapi pahami supaya kamu ngerti. Kalau kamu pahami pelan-pelan, karena memang perintahnya Al-Quran itu, kalau baca Al-Quran itu pelan-pelan supaya kamu paham. Seperti ini akan menjadi pemikiranmu. Tapi kalau kamu bacanya main geradak saja, seperti itu lewat, nggak kamu pikirkan. Tapi kalau misalkan dengan hikmat, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Loh, otak bertanya, kenapa harus diperlukan lagi manusia dan burung? Kenapa nggak jinnya aja suruh maju ke medan perang? Kan mesti menangan kok masih perlu manusia dan burung. Seharusnya kamu bertanya begitu. Tapi kamu nggak bertanya karena ngajimu itu main hantam kromo aja. Kalau orang Jawa bilang hantam kromo. Nggak dicermati. Nah, kalau kamu cermati akan menimbulkan pertanyaan seperti itu, maka jawabannya untuk menjawab itu bahwa jin itu tidak bisa dipahami secara harafiah, tetapi metafora. Artinya jin itu adalah pasukan khusus yang dia tersembunyi. Gitu loh. Ya manusia. Sama tadi aku bilang, negara itu tidak boleh mengekspos tentaranya, mesti ada yang jin, ada yang tersembunyi. Gitu loh. Ya. Tahu ya tadi? Kalau tadi kan di awal kamu bingung, ngapain ini buka Matius juga, buka surat Al-Jin mau ke sini? Karena aku akan menjelaskan jin di An-Naml ini. Begitu juga An-Namlnya, aku bilang, semut ini semut beneran. Coba kamu sekali-kali dengar, cari di Google itu pasukan kata. Itu nanti pasukannya kamu lihat, itu kata atau orang itu. Ya, kan bisa pasukan kata. Kamu nanti keluar tuh gambar-gambarnya. Itu kira-kira yang keluar gambar manusia atau gambar kata. Jadi pemahaman-pemahaman yang harafiah itu nanti akan menjadi fabel. Tahu fabel ya? Kalau kalian nggak tahu tanya yang belajar sastra, apa itu fabel? Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita koreksi di 39-nya ya. Di 39-nya itu begini dia. Di 39 buka anumu, Al-Qur'anmu buka. An-Naml 39. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Wah, kan jadi simsalabim. Ifrit itu jin kalau kamu pahami secara harafiah. Mbok ya Ifrit saja suruh perang sana loh. Ngapain harus punya pasukan burung, pasukan manusia? Ifrit, orang kan nggak bisa lihat Ifrit, tiba-tiba lehernya orang ditebas sama Ifrit kan sudah selesai. Oke, itu ya sudah aku jelaskan. Sekarang kita masuk ke itu introduction supaya otakmu itu terbuka. Aku trigger seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kamu masih percaya dongeng, fabel, ya enggak monggo silakan, enggak apa-apa. Toh ini hanya sebuah penawaran. Ini loh ada pemikiran baru gitu ya. Kalau kamu belum bisa menerima, ya jangan diterima. Jangan dipaksakan ya. Minimal sebagai informasi saja. Oh, Gus, berarti begitu ya cara memahaminya. Gitu aja. Toh aku juga enggak memaksa kamu untuk harus menerima bagaimana kerangka berpikir yang aku tawarkan kan. Oke. Setelah
aku siapkan pemikiranmu untuk bagaimana memahami surat An-Naml, baru aku masuk sekarang. Udah berapa lama, Le? Waduh. Mohon maaf untuk mas-mas, mbak-mbak yang ya karena nggak sama sih ya. Ada yang minta kurang panjang, Gus. Ada yang minta kepanjangan, Gus. Ya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek gitulah ya. Ya, ini tadi aku masih mempersiapkan kalian dalam memahami An-Naml ya. Baru aku masuk ke ini tajuk kita ya. Oke lah. Aku ulangi. Ya. Itu surat kan ada 114 itu. Ya. Sementara ada yang satu yang tanpa bismillah. Ya. Kita lihat kemarin ya di surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya seperti ini ya, surat ke-9. Buka Al-Qur'anmu. Surat ke-9 ya. Itu tidak ada bismillahnya. Lihat itu, dia langsung masuk. Ya. Ini tidak ada bismillahnya. Ini tidak ada pembuka. Ya. Nampak? Di kitabmu buka ya, jangan di Android. Kalau ngecek gini langsung ke kanumu, jangan ke Android. Karena lebih enak ya. Oke. Sedangkan Al-Qur'an ya, itu ada 114 surat. Ya. 114 surat. Terus gimana ini? Ya. Sebentar, ini soundnya aku benarkan dulu. Gimana kira-kira? Kalau kurang satu berarti dia cuma 113. Ya. Itu artinya ada permasalahan di dalam struktur kuantitatif. Gitu loh. Ya. Maka kekurangan yang satu itu harus dipenuhi. Yang di dalam surat At-Taubah nggak ada itu harus ada yang menggantikan atau yang sebagai pemenuhan. Jadi secara perspektif struktur kuantitatif dia tetap 114 bismillahnya karena suratnya juga ada 114. Gitu loh. Ya. Paham di sini. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa? Kalau kemarin kan sudah aku jelaskan kenapa di surat At-Taubah tidak ada bismillahnya ya. Itu kan terkait pertarungan dengan orang-orang munafik gitu ya. Sekarang di surat An-Naml kenapa ada 2 bismillahnya? Ya, nanti aku tunjukkan di mana bismillahnya itu ya. Itu dalam rangka pemenuhan perspektif struktur Al-Qur'an secara kuantitatif, jadi tetap tidak kurang, tidak lebih 114. Aku jadi ingat. Jadi aku kan banyak berteman dengan orang-orang tua ya. Dulu waktu aku SMA aku punya teman bapak-bapak tua dan dia waktu era-era Belanda dia sebagai kasir gitu ya. Kasir bagian keuangan lah. Dia bilang Belanda itu ketat. Misalkan dia dibawain berapa golden itu ya. Itu harus pas. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Kalau kurang dia dihukum, lebih dia dihukum. Jadi pembukanya pas. Dia minta dana berapa untuk beli apa itu harus pas. Begitu ketatnya. Jadi kalau budaya itu kita terapkan sampai sekarang yang namanya maling-maling duit rakyat itu nggak ada. Jadi dia pas. Misalkan 100 gulden ya 100 gulden itu harus habis untuk beli apa. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih itu. Jadi sistem pembukaan dulu itu membuat orang sempit ruang untuk melakukan maling duit. Kalau sekarang duit rakyat tentunya, ya kan itu sebetulnya bagus. Sama di kasus Bismillah ini, ya di polemik tentang Bismillah ini, ya itu perspektif struktur kuantitatifnya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena di At-Taubah sudah tidak ada, dia kurang 1, maka harus ditambah 1. Ya.
yaitu ada di surat An-Naml. Gitu Mas, gitu Mbak, gitu Pak, gitu Bu. Ya, selama ini kan jadi polemik gitu. Ya, ini gimana ini ya? Surat An-Naml itu sudah ada bismillahnya di depan. Coba Al-Qur'anmu buka surat 27. Surat 27. Ya. 27. An-Naml. Ini dia. Ini ya. Sebentar, Le. Nampak, Le. Ini ya. Ini Bapak benar. Gini. Ini, gini. Ini. Gini. Aduh, sulit banget. Nih. Nampak? Nampak jelas? Ini ada bismillahnya ini. Ya, ada bismillahnya. Sebenarnya kita lihat di At-Taubah itu enggak ada. Ya. Di At-Taubah itu enggak ada bismillahnya. Jadi dia kurang. Kalau tidak ada yang menambahkan gitu loh. Jadi struktur kuantitatifnya dia menjadi kurang. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa sembarangan. Makanya kan aku dulu di awal sudah jelaskan. Tidak ada yang bisa mau membuat Al-Quran satu surat saja, tidak bisa. Karena dia terkunci. Secara kuantitatif dia terkunci. Ini lihat. Jelas deh. Tidak ada kan bismillahnya? Tidak ada. Ya. Jadi dia tidak ada bismillahnya. Nah, nanti ya bismillah itu tadi kan An-Naml di atasnya ada. Nanti di surat berikutnya ada, ya. Sebentar aku referen lagi, aku ulang lagi kenapa disebut surat An-Naml. Kalau kita cari jawabannya seperti ini. Dinamai dengan An-Naml yang berarti semut karena pada ayat 18 dan 19 yang sudah kita diskusikan tadi terdapat perkataan naml, semut, ya. Pertanyaanku, surat Al-Ikhlas itu gimana? Itu nggak ada kata-kata ikhlas. Surat keberapa tuh Al-Ikhlas itu? 100 berapa? Qul huwallahu ahad. Allahu somad. 100 berapa tuh? Coba. Jadi argumentasi itu sebetulnya bisa tergugat. Ya. 112 itu tidak ada yang namanya kata ikhlas, kamu cari tidak ada di situ. Ya. Tidak ada. Kata ikhlas tidak ada di situ. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Itu loh. Ya. Ini 112 ini. Nampak? Ini kalau kamu lihat itu nggak ada kata ikhlas di sini, tapi disebut Al-Ikhlas dia. Ya. Ini cuman berapa ayat ini? 4. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, nggak ada ikhlasnya, tapi dia disebut Al-Ikhlas. Ya. Maksudku argumentasi dari yang disampaikan ini dinamakan dengan An-Naml yang berarti semut karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan, sebetulnya bukan perkataan kalau An-Naml itu ya, terdapat diksi naml, semut gitu ya. Kalau kata seharusnya bukan perkataan ya. Mungkin maksudnya perkataan tentang semut gitu ya. Boleh juga lah, boleh juga. Oke ya. Cuman kalau itu dipakai menjadi sebuah kebenaran, dia akan buntu ketika ditanya kenapa dalam Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas juga. Ditulis sebagai surat Al-Ikhlas. Ya. Oke. Aku lanjut. Di mana sih bismillahnya itu ya? Nanti kamu lihat di surat 27 ayat yang ke-30. Ya. Ini aku hapus sudah ya.
Nanti dia itu di surat 27 ayatnya yang ke 30. Ya. Ketika dinyatakan seperti ini. Coba kamu buka Al-Qur'anmu. Surat 27 30. Ya. Buka, jadi kita sama-sama baca. Kalau aku keliru kamu bisa koreksi ya. Karena aku juga kadang-kadang apa yang diucap dengan yang ditulis itu nggak nyambung. Ya. Sesungguhnya, maksudnya yang sesungguhnya itu surat itu ya dari Sulaiman. Maksudnya Kanjeng Nabi Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi itu bismillahnya. Tadi kan di awal sudah ada bismillah. Sekarang di ayat 30 ada bismillah. Atau bismillahnya tidak ada ya. Maka dengan tambahan satu dari surat An-Naml sudah pas dia 114. Saling mengunci. Saling mengunci dia. Makanya tidak bisa. Ya, ini tantangan kan sudah berapa abad sejak dulu sampai nanti li saati, hari hancurnya langit dan bumi. Silakan saja kalau nggak percaya sama Al-Quran ya, tantangannya itu diterima gitu loh. Nggak usah yang kakean ngoceh, yang gini, yang gitulah. Buat tantangan Al-Quran itu kan membuka diri untuk diuji. Dia tidak menutup diri. Silakan kamu kalau nggak percaya bahwa ini bukan dari Gusti Allah yang kamu agung, coba kamu bikin satu surat saja, bisa nggak? Gitu loh. Nanti dia terkunci. Secara numerik dia akan terkunci. Karena ada struktur-struktur yang itu harus dipenuhi. Ya. Mungkin secara diksi atau narasi dia lolos bisa bikin ya. Dulu kan ada Arab jelebo yang coba-coba memenuhi tantangan, akhirnya ya jelebo bener. Tahu jelebo, jelek dan bodoh itu. Namanya jelebo. Siapa itu namanya? Kan ada cerita itu, sok-sokan mau nantang Al-Qur'an, mau bikin surat. Akhirnya ya nyungsep juga. Kalau ada ketidakterimaan terhadap Al-Quran, daripada capek-capek ngoceh yang komentar yang gini, yang gitu, mbok ya tantangannya aja itu loh dipenuhi. Itu kan sudah berapa abad, kalau sekarang sudah 15 abad jalan, belum ada satupun manusia di muka planet bumi ini yang bisa memenuhi. Terus nggak mau menerima, subhanallah, engkau benar-benar firman dari Allah. Kan seharusnya kalau otaknya bekerja kan begitu. Iya kan? Jadi nggak bisa ya. Nah, sekarang bukan sekedar kata, bukan sekedar verbal, tapi literal yang mau aku sampaikan ke kalian. Karena nanti ini akan terikat secara literal antara alif dan umi. Ini nanti akan terikat secara literal ya, sehingga kita tahu sebetulnya bagaimana permasalahannya tentang umi itu. Ya. Oke, kalau secara verbal ya dibaca ya seperti itu ya. Sekarang aku mau jelaskan, minimal aku kasih tahu aja dulu ya. Kita lanjutkan besok. Secara literal dia tertulis seperti ini. Kamu bisa ini. Dia tertulis seperti ini. Ini surat penuhnya ya. Ini surat yang ke 30, surat penuhnya seperti ini. Ya, ini surat penuhnya. Nah, sekarang aku minta kamu perhatikan ketika aku bidik bismillahirrohmanirrohimnya. Nih, lihat. Ya, perhatikan sungguh-sungguh bismillahirrohmanirrohimnya secara huruf harafiah. Ya, perhatikan. Nanti di seri yang ini, sekarang seri berapa, Leh? Seri 6, seri yang ke-7 mau aku jelaskan. Ya, perhatikan. Karena nanti disitulah kita akan tahu bahwa Nabi itu tidak umi. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya.
bagaimana bismillah itu bisa ditampilkan. Oke, aku kira sampai di sini dulu. Yang penting kamu sudah tahu bahwa di surat yang ke-30 inilah ya ada bismillah. Ya. Sehingga dia menjadi pas 100 salah ambil 114 surat 114 bismillah ya, jadi saling kunci dia, suratnya 114, bismillahnya juga 114 ya. Oke, ini dulu pahami. Jadi secara struktur kuantitatif sudah terjawab. Nah, cuma kan itu bukan tujuan utama kita. Cuman aku untuk menjelaskan Umi itu harus ke sini dulu. Ya. Besok kita jelaskan bagaimana permasalahan literalnya, setelah secara verbal itu bisa kita pahami. Oh iya, bismillahnya lengkap gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu, sampai ketemu insya Allah besok di seri yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.